Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Novario Widi Ardana dari Prodi PVTM kelas reguler C mata kuliah Keselamatan dan Kesehatan Kerja dengan nomor NPM 32211100034. Ya, saya di sini akan menyampaikan tugas membuat sebuah video tentang penerapan K3 di dunia otomotif. Ya, langsung saja ke materinya, yaitu pendahuluan di setiap kerja atau industri tentunya terdapat suatu standar K3 yang diterapkan untuk melindungi setiap pekerja yang bekerja di tempat tersebut. Nah, K3 atau kepanjangan dari Keselamatan dan Kesehatan Kerja merupakan sebuah prinsip untuk melindungi keselamatan dan kesehatan semua pekerja yang melaksanakan suatu pekerjaan agar terhindar dari kecelakaan, penyakit kerja, serta agar membuat pekerjaan berjalan dengan lancar. Di dalam K3 terdapat kata keselamatan dan kesehatan kerja yang dapat diartikan sebagai berikut. 1. Keselamatan atau safety dalam bekerja dapat diartikan segala upaya yang dilakukan untuk melindungi pekerja, orang lain, peralatan kerja, bahan kerja, dan tempat kerja. Kedua itu kesehatan atau health dalam bekerja dapat diartikan sebagai segala upaya yang dilakukan untuk mencegah timbulnya penyakit, mencegah kelelahan kerja, dan untuk menciptakan lingkungan kerja yang sehat. Upaya-upaya yang dilakukan untuk pengendalian bahaya di tempat kerja antara lain: 1. Peralatan perlindungan diri yang harus dikenakan pekerja atau orang lain ketika di dalam tempat kerja. Peralatan perlindungan diri diantaranya adalah safety helmet, penutup telinga, kacamata, pengaman, pakaian kerja atau wearpack, safety shoes, sepatu pengaman, masker, dan lain sebagainya. 2. Perlindungan terhadap mesin-mesin produksi atau peralatan produksi. 3. Mengatur prosedur kerja yang baik dengan mempertimbangkan faktor kemampuan manusia, peralatan kerja, dan bahan yang dikerjakan. 4. Membuat tanda-tanda tempat bahaya atau bahan yang dapat membuat bahaya, misalnya memberi tanda terhadap bahan-bahan yang berbahaya, memasang tanda-tanda peringatan atau batas diantaranya tempat untuk jalan dan tempat untuk produksi. Yang kelima, pengamanan tempat kerja apabila terjadi bahaya, misalnya jalur evakuasi bahaya, alat pemadam kebakaran atau APAR, alarm tanda bahaya, ventilasi ruangan yang cukup, dan lain sebagainya. Kemudian tujuan dari K3 tersebut yaitu 1. Melindungi dan menjamin keselamatan setiap tenaga kerja dan orang lain yang berada di tempat kerja. Yang kedua, menjamin setiap sumber produksi peralatan-peralatan kerja yang dapat digunakan secara aman serta efisien. Yang ketiga, meningkatkan kesejahteraan serta produktivitas kerja. Lalu fungsi dari K3 tersebut yaitu diterapkannya K3 di dalam tempat kerja memiliki fungsi, yaitu adalah 1. Sebagai pedoman untuk melaksanakan identifikasi dan penilaian akan adanya risiko bahaya bagi kesehatan dan keselamatan di tempat kerja. 2. Membantu memberikan saran dalam perencanaan pekerjaan, proses kerja, dan desain tempat kerja. Yang ketiga yaitu sebagai pedoman untuk membantu kesehatan dan keselamatan bekerja di tempat kerja. Yang keempat, memberikan saran mengenai informasi, edukasi, dan pelatihan mengenai kesehatan dan keselamatan kerja di lingkungan tempat kerja. Yang kelima, sebagai pedoman untuk membuat desain tentang pengendalian bahaya. Oke, hanya itu. Sepertinya materi yang saya sampaikan sangat cukup. Semoga bermanfaat bagi teman-teman semua, bagi Pak dosen juga. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.